Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita, yaitu tentang topik asma. Topik ini dibawakan oleh saya sendiri bersama dengan Profesor Tamsil Safiuddin di kelas satu lagi. Ya, kita mulai. Jadi, kalau kita bicara tentang asma, maka kiblat kita atau salah satu pedoman yang dijadikan referensi untuk pengobatan asma adalah pedoman dari GINA yang merupakan singkatan dari Global Initiative for Asthma. Jadi silahkan kepada kalian semua, kalau untuk mau belajar tentang asma, silahkan kalian download pedoman GINA. Yang terbaru itu ada GINA tahun 2023. Ya, GINA 2023, silahkan di-download di internet, tinggal ketik aja GINA 2023. Nah, dalam standar kompetensi, asma itu adalah kompetensi 4A. Tetapi, kalian harus tahu bahwa kita harus bedakan apakah dia asma stabil yang merupakan kompetensi 4A, ataukah dia asma eksaserbasi atau asma akut. Kalau dia asma akut, maka itu merupakan kondisi mengancam nyawa atau kondisi gawat darurat yang kompetensinya adalah 3B. Nah, kita tahu bahwa kelainan paru itu dibedakan menjadi ada kelainan pada airway, ada kelainan pada parenkim, dan ada kelainan pada pleura. Untuk asma itu adalah kelainan pada airway yang disebut dengan nama kelainan obstruksi saluran napas. Jadi saluran napasnya menyempit. Nah, beda dengan kelainan restriksi. Jadi kalau obstruksi itu problemnya ada di airway akibat saluran napasnya menyempit, sementara kalau restriksi itu problemnya umumnya ada di parenkim, yang mana mengakibatkan parunya tidak bisa kembang. Nah, itu umumnya ya. Intinya kalau restriksi itu paru tidak bisa kembang, sementara kalau obstruksi itu ada penyempitan saluran napas. Nah, kelainan obstruksi itu, maka kita bisa lihat dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Apa itu? Pada pemeriksaan fisik nanti akan ada tanda-tanda obstruksi pada auskultasi, dan pada pemeriksaan penunjang kita akan kerjakan spirometri. Ya, kenapa tidak dikerjakan fototoraks? Karena kita sudah sepakat bahwa fototoraks itu hanya bisa memperlihatkan kelainan pada parenkim, ya. Jadi bukan di airway. Kalau di airway tentu hasilnya kalau dilakukan fototoraks tentu hasilnya akan normal karena kelainannya bukan di parenkim. Jadi, kita akan melihat tanda-tanda obstruksi saluran nafas. Nah, obstruksi itu bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari auskultasi. Suara nafasnya akan vesikuler, tapi kalau orang normal suara nafas vesikuler, tapi begitu ada tanda-tanda obstruksi, maka suaranya akan berubah. Berubah menjadi vesikuler memanjang atau ekspirasi memanjang. Ya, jadi pada asma itu ekspirasinya akan lebih memanjang dan disertai dengan suara tambahan berupa mengi atau wheezing. Nah, pertanyaan, kenapa bisa terjadi ekspirasi yang memanjang? Kenapa inspirasinya tidak memanjang? Kenapa hanya ekspirasinya saja yang memanjang? Nah, kita harus perhatikan kembali fisiologi mekanika pernafasan. Ini kalian perlu catat. Problem-problem pada saluran nafas, ya, penyakit pada saluran nafas baik itu asma, baik itu PPOK, dan lain sebagainya, itu problem utamanya akan ada di ekspirasi duluan, bukan di inspirasi. Kenapa ekspirasi duluan, bukan inspirasi? Nah, balik lagi ke fisiologi. Silakan catat bahwa inspirasi itu adalah proses aktif. Ya, inspirasi itu adalah proses aktif, sementara ekspirasi adalah proses pasif. Maksudnya apa? Inspirasi itu terjadi saat kita manusia melakukan kontraksi otot-otot pernafasan. Jadi ada kontraksi muskulus interkostal, ada kontraksi muskulus diafragma, ada kontraksi otot-otot pernafasan yang mengakibatkan udara itu masuk ke dalam paru. Jadi proses aktif. Berbeda dengan ekspirasi. Ekspirasi itu adalah proses pasif. Maksudnya apa? Tidak ada yang kontraksi pada kondisi ekspirasi. Yang ada hanya relaksasi. Relaksasi dari otot-otot pernapasan. Jadi muskulus interkostal yang tadi kontraksi kemudian berelaksasi, kemudian diafragma yang tadi berkontraksi kemudian berelaksasi, sehingga karena otot-ototnya relaksasi maka udara akan terdorong keluar saat ekspirasi. Terdorong dengan sendirinya saat ekspirasi. Sampai sini paham ya?
Nah, sehingga kalau ada obstruksi pada saluran nafas, ada sumbatan pada saluran nafas, maka yang terpengaruh adalah yang ekspirasi. Kenapa? Karena dia proses pasif. Udara bisa masuk nggak? Bisa. Karena otot-otot pada interkostal, otot diafragma tetap kontraksi, jadi udara tetap bisa masuk. Tapi waktu mau ngeluarin sisa udaranya, kan udara oksigen masuk, diubah menjadi CO2. Nah, pas CO2-nya mau dikeluarin, itu ada obstruksi. Dan dia nggak bisa keluar. Kenapa? Karena hanya relaksasi, dan relaksasinya bermasalah. Sehingga terjadilah ekspirasinya memanjang. Jadi harusnya kalau orang normal, kita lihat di sini, inspirasinya 2 detik dan ekspirasinya 1 detik. Sementara pada orang yang obstruksi, maka inspirasinya 2 detik dan ekspirasinya jadi harus lebih panjang gitu. Dia harus buang nafas lebih lama supaya sisa-sisa CO2 tadi bisa dikeluarkan semuanya. Jadi namanya ekspirasi memanjang. Karena tadi apa? Karena bermasalah adalah si ekspirasi. Itu ya. Dan akan terjadi suara wheezing. Kenapa wheezing? Wheezing itu terjadi karena udara melewati saluran nafas yang kecil. Ya, kalau udara melewati saluran napas yang besar, ya nggak akan ada wheezing. Tapi kalau dia melewati saluran napas yang kecil, menyempit, otomatis akan terdengar wheezing. Maka nanti setelah pasien asma ini kita obati, kan saluran nafasnya terbuka kembali. Begitu saluran nafasnya terbuka kembali, maka wheezingnya akan menghilang. Karena dia tidak lagi melewati saluran napas yang kecil. Itu juga lah yang mengakibatkan kalau kalian pernah dengar ada penggunaan otot-otot bantu napas. Kenapa bisa ada penggunaan otot-otot bantu napas? Itu karena tubuh berusaha membantu mengeluarkan sisa-sisa CO2 yang nggak bisa keluar tadi. Nah gitu kan tadi kita sepakat, oksigen bisa masuk, tapi CO2 nggak bisa keluar. Oleh karena itu butuh waktu lebih panjang untuk mengeluarkan CO2. Bagaimana caranya? Ekspirasinya diperpanjang. Bagaimana lagi caranya? Digunakanlah otot-otot tambahan. Itulah musculus sternocleidomastoideus, musculus latissimus dorsi, itu segala macam ada otot-otot tambahan. Jadi kalau udah ada otot-otot penggunaan otot-otot tambahan, itu menandakan ada upaya napas yang lebih berat dibandingkan yang normal. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalian bisa memastikan diagnosis asma. Tentu saja asma dimulai dengan history taking, ya. Adanya gejala-gejala yang khas pada asma dan dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu spirometri atau minimal adalah peak flow. Nah, ini perlu kalian catat. Apa perbedaan utama antara asma dengan PPOK? Pertama, asma dan PPOK itu sama-sama obstruksi pada saluran napas. Perbedaannya satu, kata kuncinya. Asma itu reversible, sementara PPOK itu irreversible. Itu kata kuncinya, ya. Kalian mungkin pernah baca di buku perbedaan asma dan PPOK, ada tabel berdasarkan usia, berdasarkan gejala, berdasarkan pemeriksaan fisik, berdasarkan bla 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 bla. Itu nomor kesekian. Bukan itu yang utama. Nomor satu yang paling utama adalah asma itu reversible. PPOK itu irreversible. Maksudnya apa? Asma itu reversible, artinya kalau di luar episode asmanya, maka dia seperti orang normal, dia tidak memiliki gejala. Jadi dia bisa kuliah, bisa kerja, bisa olahraga, bisa berenang, bisa naik gunung, bisa seperti orang normal. Seperti kalian mungkin ada kawan-kawan kalian yang menderita asma, atau ada saudara kalian menderita asma, kalau lagi nggak kambuh asmanya, ya baik-baik aja karena dia reversible. Artinya kalian obati dia nebul 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 nebul, kemudian selesai, maka dia kembali ke titik normal. Beda dengan PPOK. PPOK itu kalau sudah eksaserbasi dia, maka mau kalian nebul bagaimanapun, gejalanya membaik, oke, membaik, tapi tak akan pernah kembali ke seperti titik awal. Dia tak akan pernah hilang total sesaknya. Jadi pasien PPOK itu sehari-hari pun dia tetap akan mengeluhkan sesak napas karena prosesnya irreversible. Jadi kalau kalian tanya nih, pasien PPOK, Bapak sesak nggak? Ya sesak dok, memang sehari-hari pun saya udah sesak. Ya, memang memang seperti inilah saya. Itulah sehari-harinya pasien PPOK.
Nah, bagaimana membuktikan reversible atau tidak reversible itu dibuktikan dengan pemeriksaan spirometri. Itulah tadi mengapa spirometri menjadi gold standard untuk kalian bisa membedakan asma dengan PPOK. Kapan dinyatakan reversible? Ini silakan dicatat ya. Kalau terjadi peningkatan nilai spirometri lebih dari 12% atau 200 ml. Nah, nanti kalau spirometri kita akan ada skill lab-nya. Kalian harus tahu ya, spirometri itu kalau dia meningkat lebih dari 12% atau 200 ml ini, maka dinyatakan reversible. Dan spirometri adalah kompetensi dokter umum. Pada tahun 2024, mulai tahun ini, Kementerian Kesehatan sudah menambah fasilitas spirometri sampai ke puskesmas-puskesmas. Kenapa? Karena tingginya angka penderita PPOK. Ya, jadi di puskesmas-puskesmas sekarang sudah disediakan oleh Kemenkes itu alat spirometri dan kalian harus bisa mengerjakan spirometri. Nah, kakak tadi kita bilang DD nomor satu asma nomor satu DD-nya adalah PPOK. Ya, nah, sekarang saya ingin kasih tahu bahwa gini, saya tidak mau lagi, saya sama sekali tidak mau ada mahasiswa kedokteran kalau ditanya, apa bedanya asma sama PPOK? Oh, kalau asma itu biasanya usia muda. Oh, kalau PPOK itu usia tua. Itu salah. Salah ya. Jangan lagi ada keluar dari mulut seorang mahasiswa FK, asma itu usia muda, PPOK usia tua. Seolah-olah itu menyatakan bahwa orang tua tidak bisa asma, padahal salah besar. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa banyak sekali orang tua yang mengalami asma, bukan PPOK. Kemudian, satu lagi yang mau saya ingatkan, jangan ada lagi anggapan bahwa oh asma itu sejak kecil. Kalau PPOK itu baru tua, udah tua baru muncul. Ini sering ada anggapan seperti itu. Jadi kita diagnosis, Bapak kena asma. Terus dia bilang, nggak mungkin saya kena asma, dok. Waktu kecil, saya nggak ada asma kok, dok. Apakah bisa? Sekarang setelah dewasa, saya baru kena asma. Jawabannya, yes, bisa. Jadi tolong dihapus persepsi bahwa asma itu harus muncul sejak kecil, sejak anak-anak. Dan tolong dihapus bahwa asma itu adalah turunan. Dihapus. Tidak benar. Dan tolong dihapus bahwa asma itu adalah alergi. Tidak benar. Oke, itu perlu kalian catat. Jadi, asma bukan penyakit turunan, asma bukan penyakit bawaan dari kecil, dan asma bukan alergi. Artinya apa? Boleh nggak tiba-tiba seorang pasien kita diagnosis asma, padahal kecilnya dia sehat-sehat aja, nggak punya riwayat alergi, tiba-tiba waktu besar kita diagnosis sebagai asma? Jawabannya benar dan bisa. Dan justru asma pada perempuan itu umumnya dijumpai baru muncul setelah usia di atas 25 atau 30 tahun ke atas. Nah, kita akan lihat. Maka dari sini kita mulai berangkat ke definisi asma. Ini harus kalian pahami, asma adalah penyakit heterogen. Nah, lihat saya garis merahi ini heterogen. Apa maksudnya asma adalah penyakit heterogen? Itulah yang mau saya jelaskan bahwa tampilan klinis akan berbeda-beda antara orang yang satu ke orang yang lain. Beda dengan penyakit-penyakit lain. Misalnya apa? Misalnya pneumonia, ya semua demam, semua batuk, semua sesak. Jadi dia homogen. Atau penyakit lain, misalnya kalian udah belajar apa? Di kulit kalian udah belajar skabies misalkan. Ya udah, dia gatal, ada ruamnya, ruamnya memberat pada malam hari dan lain sebagainya. Sama. Tapi asma tidak, asma itu heterogen. Maka nanti kalian akan jumpai ada asma pada anak-anak, ada asma pada orang tua, ada asma pada orang kurus, ada asma pada orang obes, ada asma alergi, ada asma enggak alergi. Makanya beda-beda. Nah, ini harus kita pahami bersama. Asma itu dikarakterisasi oleh inflamasi kronik saluran nafas. Tolong digarisbawahi, tolong distabiloin, tolong dibuat tanda penting. Asma bukan alergi. Asma adalah inflamasi. Saya ulang sekali lagi, asma bukan alergi, asma adalah inflamasi, peradangan. Jadi namanya kalau peradangan, semua orang bisa kena. Umur berapapun, usia berapapun, mau alergi nggak alergi, semuanya bisa kena. Oke, dan kita lihat apa gejalanya. Gejalanya adalah adanya wheezing, adanya shortness of breath, ya, sesak napas, adanya chest tightness, rasa berat di dada, kemudian batuk-batuk, ya. Nah, yang penting di garis bawah itu adalah yang bawah. Adanya keluhan-keluhan itu variabel. Expiratory airflow limitation. Artinya apa? Bervariasi. Bervariasi maksudnya apa? Kadang sesaknya kumat, kadang nggak kumat.
Kadang batuknya muncul, kadang nggak muncul. Nah, namanya bervariasi. Kadang kumatnya berat kali, sehingga harus datang ke rumah sakit. Kadang kumatnya ringan-ringan aja, sehingga ditunggu sendiri pun di rumah, diobati sendiri di rumah bisa hilang. Itulah namanya gejala yang bervariasi. Kadang naik, kadang turun. Kadang naiknya parah kali, kadang naiknya sedikit kali. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Semua perhatikan ini, kita akan membahas asma yang disebut heterogen. Kenapa ada kata-kata bahwa asma itu heterogen? Karena asma itu punya 5 fenotype. Oke, nah lihat di sini. Asma punya 5 fenotype. Kenapa tadi saya bilang asma bukan alergi? Karena tidak semua asma adalah alergi. Oke, nah silakan lihat. Fenotipe nomor satu adalah asma alergi. Memang benar bahwa 60% penderita asma adalah asma alergi. 60% penderita asma adalah asma alergi. Jadi memang benar bahwa sebagian besar penderita asma itu punya riwayat alergi di masa kecil. Tapi hanya 60%. Berarti ada 40% lagi itu nggak punya riwayat alergi waktu kecil. Paham ya? Jadi tidak bisa dipastikan bahwa kalau dia nggak punya alergi pasti bukan asma, belum tentu. Karena ada asma non alergi. Apa contohnya? Asma non alergi ini adalah asma yang umumnya dicetuskan di tempat kerja. Nanti kalian akan jumpa asma pada tukang roti karena dia hipersensitif terhadap protein gandum atau protein tepung yang ada pada roti. Jadi waktu kecil dia nggak punya asma, pas kerja muncul asmanya. Saya dapat pasien asma, dia adalah seorang penjaga sarang walet. Nah, dia penjaga sarang burung walet. Seorang penjaga sarang burung walet. Waktu kecil nggak punya asma, baik-baik aja tiba-tiba pas dewasa, umurnya sekarang udah 30 sekian, muncul asmanya dan kumat. Asmanya sering kumatnya, eksaserbasinya sering, sehingga mengganggu aktivitas. Kemudian nomor berikutnya adalah late onset asma. Nah, ini silakan dicatat. Late onset asma adalah asma yang keluhannya baru muncul pertama kali pada usia di atas 25 tahun. Umumnya late onset asma ini ditemukan pada perempuan. Oke. Nah, ada lagi literatur yang menyatakan bahwa late onset asma ini bisa muncul pada usia di atas 40 tahun. Ya, late onset asma bahkan bisa muncul pada usia di 40 tahun. Jadi, lihat bahwa tidak semua asma itu sejak kecil, ya. Ada saja asma yang baru muncul setelah usia di atas 40 tahun. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan lagi kepada seluruh mahasiswa, silahkan untuk mengaktifkan kamera. Anda sedang kuliah, jadi Anda harus punya attitude. Perhatikan dosen Anda, saya tidak ngobrol-ngobrol sampah di sini. Jadi kepada seluruh mahasiswa, silahkan aktifkan kameranya. Saya tunggu 1 menit untuk kalian mengaktifkan kamera. Oke, selanjutnya kita akan bicara asma with fixed airflow limitation. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Jadi, kita tadi sudah bilang bahwa asma itu memang reversible, ya. Bedanya dengan PPOK, PPOK itu irreversible. Tapi kita harus tahu bahwa asma ini walaupun dia reversible, tetapi kalau tidak ditangani dengan benar, tolong dicatat, asma itu walaupun dia reversible, tapi kalau tidak ditangani dengan benar, maka inflamasinya itu tidak teratasi. Kan tadi kita sepakat asma itu adalah inflamasi. Kalau tidak ditangani dengan benar, maka inflamasinya jalan terus. Inflamasinya jalan terus 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 tanpa dia sadari dan mengakibatkan remodeling pada saluran nafas. Apa itu remodeling pada saluran nafas? Maka akan terjadi kecacatan pada saluran nafas yang mengakibatkan saluran nafas yang tadinya harusnya reversible berubah menjadi irreversible. Sehingga seolah-olah terlihat seperti seorang pasien PPOK. Karena dia sudah menjadi irreversible. Apakah boleh kita bilang dia PPOK? Tidak, tidak boleh. Tetap dia adalah asma. Kenapa? Karena awalnya dia reversible. Hanya saja karena tidak terkontrol dengan benar, tidak diterapi, tidak diobati dengan benar, maka
obstruksinya menjadi irreversibel. Fitur klinisnya berbeda dengan PPOK, patogenesisnya berbeda dengan PPOK, pengobatannya pun berbeda dengan PPOK, sehingga tetap tidak boleh disebut PPOK walaupun asmanya sudah menjadi irreversible. Kita sebut namanya asma with fixed airflow limitation. Dan yang terakhir adalah asma with obesity. Loh, kok bisa obesitas mencetuskan asma? Jadi kan harus tahu asma itu tidak harus karena terpapar debu, tidak harus karena kena cuaca dingin, gitu ya. Tidak harus karena kena serbuk-serbuk bunga, begitu ya. Jadi itu ilmu klasik, itu ilmu zaman 20-30 tahun yang lalu. Sekarang nggak begitu lagi kita berpikirnya. Asma itu adalah inflamasi. Dan silakan dicatat, obesitas adalah silent inflammation. Nah, itu harus kalian ingat. Obesity is silent inflammation, ya, inflamasi tersembunyi. Sehingga obesitas pun akan bisa mencetuskan asma, gitu ya. Dan umumnya asma pada penderita obesitas itu lebih susah dikontrol karena inflamasinya jalan terus. Seperti saya sebut tadi, ada silent inflammation. Oke, ini yang akan kita lihat pada asma. Jadi, asma itu berbeda sama orang normalnya seperti ini. Nah, lihat ya. Jadi pada orang normal itu bronkus tidak mengalami hiperaktivitas. Jadi kalaupun kena pencetus, katakanlah kena debu, kena serbuk bunga atau segala macam ya, orang normal bronkusnya tenang-tenang aja dan tidak mengalami bronkokonstriksi. Berbeda dengan pasien asma. Kalau pasien asma itu bronkusnya sangat hiperaktif ya, sangat hiperaktif. Jadi kena debu sedikit aja akan langsung terjadi bronkokonstriksi dan muncullah gejala wheezing. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini silahkan kita fokus perhatikan baik-baik di sini. Ini sangat penting sekali. Ini kita akan bicara imunopatogenesis asma. Ini adalah penjelasan yang sangat singkat sekali ya, penjelasan sangat ringkas sekali terkait dengan imunopatogenesis asma. Lihat bahwa asma itu ada antigen. Antigennya inilah pencetusnya. Ya, misalnya apa tadi? Bulu binatang, debu, dan lain sebagainya. Nah, antigen ini akan berikatan dengan reseptornya yang ada di mukosa saluran nafas, dan antigen ini akan berikatan dengan imunoglobulin E. Nah, lihat, imunoglobulin E ini akan mengakibatkan aktifnya rantai inflamasi. Apa itu rantai inflamasi? Jadi, begitu antigen ini berikatan dengan imunoglobulin E, maka antigen ini akan membuat si fosfatidilkolin oleh fosfolipase A2 berubah menjadi asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini akan diubah oleh enzim, ada dua macam, ada siklooksigenase dan lipooksigenase, menghasilkan berbagai macam eh, mediator inflamasi. Sekarang, ini penting. Saya akan jelaskan. Apa mediator inflamasi yang bisa menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi? Jadi, yang pertama, catat, yang pertama adalah si antigen ini, ya, antigen ini akan menduduki imunoglobulin E. Imunoglobulin E akan mengaktifasi eosinofil. Nah, harus kalian catat, makanya pada penderita asma eosinofil cenderung tinggi. Nah, si eosinofilnya tadi itu akan melepaskan berbagai si eosinofilnya tadi itu akan melepaskan namanya ini ECP ya. ECP itu adalah singkatan dari eosinophilic cationic protein satu ya. Eosinophilic cationic protein itu nomor satu. Itu dari eosinofil. Kemudian tadi antigen berikatan dengan imunoglobulin E. Nah, ini catat. Imunoglobulin E akan berikatan dengan sel mas ya. Nggak ada di sini gambarnya. Catat aja, antigen akan berikatan dengan imunoglobulin E, imunoglobulin E akan berikatan dengan sel mas. Nah, begitu imunoglobulin E berikatan dengan sel mas tadi akan pecah. Oke, di dalam sel mas tadi itu akan melepaskan histamin. Oke, jadi nomor dua ada histamin. Jadi udah dua ya molekulnya. Tadi molekul pertama tadi adalah si eosinophilic cationic protein dan molekul kedua adalah histamin. Histamin dari mana? Dari sel mas. ECP dari mana? Dari eosinofil.
Kemudian nomor tiga adalah ini rantai inflamasi. Si antigen berikatan dengan imunoglobulin E mengubah fosfolipid menjadi fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin berubah menjadi asam arakidonat. Nah, lihat di sini, ini penting. Asam arakidonat itu diaktifasi oleh dua enzim, lipooksigenase dan siklooksigenase. Yang mana kalau dia mengaktifasi lipooksigenase, yang aktif adalah leukotrien. Kalau dia mengaktifasi siklooksigenase, yang aktif adalah prostaglandin. Untuk asma, yang berperan penting itu adalah leukotrien dan prostaglandin. Jadi udah ada empat ya. Satu tadi apa? ECP, ECP dari eosinofil. Dua adalah histamin, histamin dari si sel mast. Tiga adalah leukotrien dan empat adalah prostaglandin. Oke, sekarang kalau ditanya di antara keempat mediator inflamasi tadi, mana yang paling penting dalam mencetuskan imunopatogenesis asma, maka jawabannya adalah leukotrien. Paham? Maka tidak benar mengobati asma dengan antihistamin. Ngerti? Karena kalau kalian ngasih antihistamin aja, ECP-nya jalan terus, prostaglandinnya jalan terus, dan leukotriennya jalan terus. Ngerti ya? Maka asma bukan alergi, obatnya bukan antihistamin. Dan nomor dua, ini tolong dicatat. Maka saya tanya, boleh nggak dok, saya mengobati asma dengan menggunakan NSAID? NSAID apa NSAID? Non-steroid anti-inflammatory drugs. Begitu toh? NSAID. Boleh nggak saya gunakan NSAID? Kan udah belajar blok dermatomuskuloskeletal ya, udah belajar farmakologi NSAID. NSAID itu bekerja dengan apa? Menghambat enzim COX-1 dan COX-2. Begitu toh? Pasti pernah ingat ada COX-1 dan ada COX-2. COX-1 apa? Siklooksigenase 1. COX-2 apa? Siklooksigenase 2. Jadi NSAID itu hanya menghambat enzim siklooksigenase. Nah, lihat di sini. Ini kalian harus ingat, ini tanamkan baik-baik ke dalam otak kalian, tanamkan baik-baik ke dalam pikiran kalian. Ini lipooksigenase dan siklooksigenase ini adalah timbangan. Timbangan. Maksudnya apa? Kalau kalian tekan siklooksigenase, maka lipooksigenasenya akan naik. Ngerti ya? Ingat, saya ulang, ini adalah timbangan. Kalau NSAID tadi kerjanya pakai apa? NSAID kerja menghambat siklooksigenase. Nah, kalau kalian blok si siklooksigenase, turunlah si siklooksigenase ini, maka karena ini timbangan, lipooksigenase akan naik. Kalau lipooksigenase naik, maka leukotriene naik. Dan kita sebut tadi bahwa di antara keempat molekul inflamasi tadi, yang paling berperan penting justru si leukotrien. Maka, walaupun asma adalah inflamasi, tapi tidak paham ya? Lah natrium diklofenak lah. Kenapa? Karena pemberian NSAID pada penderita-penderita asma justru akan memperparah asmanya. Ya, justru akan membuat asmanya tambah lebih berat. Nah, itulah yang disebut dengan NSAID-induced asthma. Jadi, pertanyaannya bagaimana kalau gitu, Dok, pengobatan asma? Nah, nanti kita lihat. Sekarang, emang kenapa kalau nggak diobati? Nah, ini perlu kalian ingat bahwa tadi kita sepakat ada eosinofil. Eosinofil tadi mengeluarkan apa? Eosinofil mengeluarkan ECP ya, eosinophilic cationic protein. Ada lagi yang lain MBP, major basic protein. Nah, kalian harus ingat dua molekul ini, si ECP dan MBP ini akan mengakibatkan kehancuran pada epitel bronkus. Hancur. Nah, masalahnya apa? Di bawah epitel-epitel itu ada serabut saraf. Ini ya, ada serabut saraf. Jadi, kalau epitel sarafnya akan terekspos. Kalau serabut sarafnya terekspos, maka dia jadi lebih sensitif lah. Kena debu sedikit, langsung kena sama serabut sarafnya. Maka langsung terjadi eksacerbasi asma. Maka akan jadi lebih hiperaktif. Dan kesemua ini akan mengakibatkan hancurnya membran basalis, basement membran,
dan penebalan dari smooth muscle. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi remodeling. Jadi saluran nafasnya sudah hancur, maka penyempitannya menjadi permanen. Kenapa penyempitan jadi permanen? Karena saluran nafasnya hingga dia penyempitan menjadi permanen. Jadi siapa pencetusnya? Pencetus ini semua adalah gara-gara si eosinofil. Makanya lihat asma itu makin tinggi eosinofilnya, menyatakan asmanya makin berat. Itu salah satu parameter. Walaupun bukan itu parameter utama, tapi menjadi salah satu biomarker. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi, ini penting. Apakah obat asma? Asma adalah bronkokonstriksi. Maka obatnya adalah bronkodilator. Jawabannya salah. Tolong diingat. Saya ulangi. Kita sepakat asma adalah bronkokonstriksi. Maka logika kita obatnya adalah bronkodilator. Gitu toh? Itu salah. Paham? Kenapa? Bronkodilator itu hanya reliever. Dia hanya pelega. Jadi dia hanya ngatasi bronkokonstriksi. Ya udah, terbuka lah sebentar. Oke, bronkusnya terbuka sebentar. Udah enak saya bernapas. Tapi ingat, pencetus bronkokonstriksinya apa? Pencetus bronkokonstriksinya adalah inflamasi. Selama inflamasinya tidak tertangani dengan benar, maka dia akan bronkokonstriksi lagi. Kumat lagi lah asmanya. Nggak siap-siap gejala asmanya. Oleh karena itu, pengobatan asma bukan bronchodilator, melainkan controller. Bukan reliever, melainkan controller. Apa controllernya? Apa antiinflamasinya? Jawabannya adalah kortikosteroid inhalasi. Itu jawabannya. Paham ya? Jadi, asma bukan bronkokonstriksi, maka obatnya bukan bronkodilator. Asma adalah inflamasi, maka obatnya adalah anti-inflamasi. Dengan apa? Dengan kortikosteroid inhalasi. Pertanyaan, kenapa harus steroid? Nah, kita balik ke patofisiologinya tadi. Lihat di sini. Steroid itu kerjanya di sini, menghambat enzim fosfolipase A2. Catat ya, steroid itu menghambat fosfolipase A2. Kalau kita blok fosfolipase A2, lihat, kalau kita blok yang ini, fosfolipase A2, otomatis asam arakidonatnya nggak terbentuk. Kalau asam arakidonat nggak terbentuk, maka si leukotriennya nggak terbentuk dan prostaglandinnya pun tidak terbentuk. Ngerti ya? Nah, jadi kita udah berhasil memblok dua mediator. Kalau kalian tadi ngasih insight, cuma di sini aja kalian blok, ini malah naik. Pertanyaan, dok saya kasih dia anti leukotrien, kan bisa. Saya kasih anti leukotrien, oke jalan nih anti leukotrien. Lah ininya kan jalan prostaglandinnya. Kan begitu toh? Prostaglandin kan tadi juga mencetuskan bronkokonstriksi. Jadi nggak bisa ini yang kita mainkan. Kita mainkan di atasnya, yaitu bermain di fosfolipase A2. Ya, dengan memblok dengan menggunakan kortikosteroid. Selain itu, kortikosteroid itu akan menenggelamkan imunoglobulin E. Nah, lihat. Tadi kan kita sepakat antigen berikatan dengan imunoglobulin E. Nah, dengan adanya steroid, dia akan menenggelamkan imunoglobulin E. Sehingga kalau dia tenggelam, maka kan tadi eosinofil kemana? Eosinofil berikatan dengan imunoglobulin E, kan begitu toh? Jadi kalau imunoglobulinnya tenggelam, maka eosinofilnya ikut tenggelam, mati. Eosinofilnya mati. Eosinofil tadi ngeluarin apa? ECP, maka ECP-nya akan turun. Kemudian imunoglobulin E berikatan kemana lagi tadi? Ke sel mas. Kalau imunoglobulin E turun, sel masnya ikut turun. Sel mas ngeluarin apa? Histamin. Turun juga lah histamin. Maka kita berhasil memblok empat-empatnya si mediator inflamasi pada asma. Maka kalian sepakat. Jadi kalian sekarang paham bahwa pengobatan asma bukan dengan menggunakan bronkodilator, bukan salbutamol, bukan teofilin obat asma. Obatnya adalah controller, steroid. Kenapa steroidnya inhalasi? Boleh nggak dok saya makan steroid oral? Jawabannya nggak boleh. Harus steroid inhalasi. Kenapa? Karena proses itu terjadi di saluran napas, bukan di darah. Paham ya? Jadi kalau kalian pakai steroidnya oral atau steroid injeksi, masuk dulu dia ke lambung, diserap dulu dia ke darah, ada first pass metabolism. Pasti pernah dengar ada first pass metabolism yang nyangkut ke paru tinggal sedikit. Padahal problemnya ada di
paru. Ya udah langsung aja kasih melalui inhalasi. Nah, maka semua pengobatan asma harus didasarkan kepada inflamasi, ya, kepada peradangan pada saluran nafas. Maka kita sepakat di sini bahwa semua yang terjadi pada asma itu didasarkan pada inflamasinya. Maka asma itu seperti fenomena gunung es. Kenapa fenomena gunung es? Yang nampak di kita itu cuma waktu dia sesak, ya. Dok, saya sesak, kumat sesak saya dok, napas wheezing, wheezing, mengik napasnya. Datang dia ke EGD, itu yang nampak kita. Maka sibuklah kita ngasih nebul-nebul pakai bronkodilator, pakai SABA, salbutamol. Selesai? Enggak. Kalau kalian hanya ngasih salbutamol, kalian cuma mengobati permukaan gunung esnya saja. Tapi dasar gunung esnya itu adalah si inflamasi. Dan ini harus pakai kortikosteroid. Maka pengobatan asma itu ke depannya harus menggunakan controller. Supaya apa? Supaya satu, oke, sesaknya kurang. Kalau hanya ngurangi sesak kan pakai bronkodilator bisa, pakai SABA bisa ya kan? Tapi nomor dua, harus mencegah eksaserbasi di kemudian hari. Harus menurunkan resiko eksaserbasi di kemudian hari. Ini yang tidak bisa diobati dengan bronkodilator. Ini hanya bisa pakai kortikosteroid. Dan kenapa ini harus kita kurangi eksaserbasinya? Karena makin sering dia eksaserbasi, lama-lama saluran napasnya apa? Remodeling. Dan remodeling itu tidak bisa diobati dengan bronkodilator. Remodeling itu harus dengan menggunakan kortikosteroid inhalasi. Demikian ya. Sekarang kita lihat. Maka sekarang kalian tahu ada dua jenis pengobatan asma. Ada yang disebut sebagai controller. Apa itu tadi controller? Inhalasi kortikosteroid. Dan ada yang disebut sebagai reliever. Reliever apa? Pelega. Pelega sesaat. Nah, kalau pelega sesaat itulah si bronkodilator. Jadi, boleh nggak kita gunakan bronkodilator? Jawabannya boleh, tapi hanya sebagai pelega sesaat. Kalau pas lagi kumat, dia semprot bronkodilator, boleh. Tapi apakah bronkodilator bisa mengkontrol asma? Tidak, karena bronkodilator bukan controller. Demikian ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi antiinflamasi tadi kita ada bahas, ada banyak antiinflamasi, tapi yang paling utama adalah kortikosteroid inhalasi. Karena kortikosteroid inhalasi yang banyak beredar di pasaran itu adalah ada dua jenis, ada si budesonide dan ada si fluticasone. Dan ini obat-obatnya ini semua di cover oleh BPJS. Jadi nggak ada cerita pasien asma di kampung-kampung nggak dapat obat asma, ya. Obat steroid inhalasi itu di cover oleh BPJS. Walaupun harganya mahal, ya, harganya itu kan satu satu diskus itu tiga untuk 1 bulan biasanya 300.000. Nah, tapi itu di cover oleh BPJS. Itu yang paling murah 300.000, ada yang 400.000, ada yang 500.000, tapi itu di cover oleh BPJS. Jadi tidak ada lagi masalah bahwa pasien asma itu nggak dapat obat karena mahal, nggak bisa. Ya, itu semua di cover BPJS. Ada yang paling terkenal tuh budesonide dengan fluticasone. Ada lagi yang lain beclometasone, tapi ini juga agak mahal ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Kita bahas satu-satu. Kita bahas yang pertama adalah reliever. Tadi kita sepakat reliever itu apa? Bronkodilator. Kapan kita pakai reliever? Hanya sebagai pelega sesaat saja. Jadi kapan dipakai? Kalau asmanya lagi eksaserbasi aja, kalau lagi kumat aja. Kalau lagi tak kumat, tak perlu pakai bronkodilator. Apa contoh beta 2 agonis ini yang paling terkenal adalah salbutamol. Adakah yang lain? Ada salbutamol, ada fenoterol, macam-macam ada yang lain. Anticholinergic dan santin. Nah, santin ini kalian harus tahu apa ini santin. Santin ini itulah yang banyak dijual di warung-warung obat, di toko-toko obat, ya. Atau bahkan di Indomaret ada nih santin. Tahu apa merek dagangnya? Santin ini nama obatnya adalah Theophylline. Theophylline. Theophylline itulah si Asma Soho, Neonapasin. Nah, yang dijual-jual bebas di warung-warung obat itu asma soho lah, neonapasi atau apapun itu itulah si santin, teofilin, ya. Jadi apakah dia bisa mengobati asma? Jawabannya tidak. Dia hanya reliever, bukan controller. Sekarang kita lihat di sini. Ini adalah mekanisme kerjanya tadi. Nanti kalian baca ya kenapa bronchodilator, bagaimana cara kerja bronchodilator. Ya, ini nanti kalian baca. Intinya dia mengaktifasi serabut saraf simpatis. Nah, ini dia.
Nah, sekarang kita lihat bronchodilator itu yang paling terkenal adalah SABA, ya, salbutamol. Ada yang lain ya, terbutali, procaterol, phenobarbital, dan lain sebagainya. Anticholinergic bisa, ada simptomimetik, santin. Santin tadi seperti saya bilang contohnya adalah si theophylline. Nah, tapi semua ini short acting beta agonis, ini semua santin, itu semua kerjanya singkat. Kerjanya pendek. Cuma berapa lama? Maksimal 4 jam. Ada yang bilang sampai 6 jam. Nah, maksimal tuh 4 sampai 6 jam. Jadi misalnya ada pasien asma, eksaserbasi dia jam 6 pagi. Kumat asmanya jam 6 pagi. Datang dia ke IGD jam 6 pagi. Habis itu kalian nebul. Nebul pakai apa? Salbutamol atau kalian kasih teofilin. Kerjanya tadi berapa lama? 4 sampai 6 jam. Ya udah, 4 sampai 6 jam setelah itu, enaklah dia napasnya kan. Udah enak dok, saya udah enak napasnya, udah nggak sesak lagi saya dok. Udah dikasih salbutamol, udah enak. Oke, pulanglah dia dari IGD pulang. 4 sampai 6 jam lagi, efek salbutamolnya hilang. Berarti jam berapa tuh? Jam 10 sampai jam 12. Kan kalian nggak ngasih kortikosteroid. Kalau kalian nggak ngasih kortikosteroid, efek salbutamolnya hilang, maka jam-jam 10, jam 12 tadi muncul balik sesaknya. Terjadi bronkokonstriksi lagi. Kenapa? Karena inflamasinya nggak kalian atasi. Sementara yang menyebabkan bronkokonstriksi adalah si inflamasi. Oleh karena itu, wajib berikan si inhalasi kortikosteroid. Boleh nggak dikombinasi dengan bronkodilator? Boleh, lebih bagus. Tapi pilihlah yang long acting. Yang long acting itu bisa sampai 12 jam, bisa sampai 24 jam. Itulah salmeterol dan formoterol. Begitu ya. Nah, sekarang antara salmeterol dan formoterol, apa bedanya? Dua-duanya kerjanya panjang. Dua-duanya kerjanya 12 jam. Ya. Tapi formoterol ini onset tahu ya, onset itu mulai kerja. Onsetnya lebih cepat dibandingkan dengan si salmeterol. Karena apa? Jadi dia bisa lebih cepat. Kalian semprot sekarang, nggak lama, dalam hitungan menit dia langsung kerja. Jadi dia onsetnya cepat, sementara salmeterol agak lebih lambat. Nah, maka dalam pemilihan obat beta laba, tentu orang akan lebih suka dengan menggunakan si formoterol. Paham ya? Karena kerjanya lebih cepat dan bertahannya 12 jam. Kalau salmeterol, awal kerjanya lebih lambat, walaupun sama-sama bertahan 12 jam. Kalau salbutamol, cepatnya kerjanya, cepat. Tapi 4 jam habis, 4 jam hilang. Jadi asik menyemprot aja lah 4 jam sekali, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita nebul 4 jam sekali kemana-mana dia bawa nebul, kan nggak mungkin. Oke. Oke, maka kita lihat tadi ya, balik kita ke sini, pengobatan itu harus menggunakan controller. Sehingga kita sekarang sepakat bahwa pengobatan controller pada asma itu adalah kombinasi dari inhalasi kortikosteroid tambah bronkodilator yang kerjanya panjang. Itulah dia ya. Inhalasi kortikosteroid ada apa? Itulah ada si budesonide atau si fluticasone. Long acting beta agonis. Long acting beta agonis apa? Itulah si formoterol dan salmeterol. Paham ya? Jadi obat asma itu yang ini. Bukan salbutamol, bukan Ventolin, bukan neonapasin, bukan asma soho dan maka ini merek dagang yang terkenal di pasar itu ada dua ya. Ada lagi nggak merek lain banyak, tapi ini yang paling terkenal deh gitu ya. Oke, merek lain apa aja oke. Yang penting isinya harus ada kombinasi ICS dengan laba. Tadi kita lihat si formoterol apa tadi keuntungannya? Formoterol keunggulannya dia onsetnya lebih cepat. Tapi kalau bicara ICS, mana lebih kuat? ICS-nya budesonide dengan fluticasone? Jawabannya sih fluticasone. Nah, fluticasone-nya lebih kuat. Nah, itu pula. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan. Di sini kalau yang atas itu formoterolnya lebih cepat kerjanya. Jadi lebih nilai nilai plusnya di sini di formoterol. Nilai plusnya di formoterol yang onsetnya lebih cepat. Tapi yang bawah ini fluticasone-nya lebih kuat. Nilai plusnya di sini yang dibandingkan dengan ICS-ICS lain, fluticasone yang lebih kuat. Nah, jadi nilai plusnya di sini. Jadi masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi kita mau apa? Kita mau cepat kerja, pilih formoterol. Tapi kalau kita mau yang kuat, daya proteksinya, pilih fluticasone. Tergantung dengan kondisi pasien kita masing-masing. Oke? Sehingga, nah ini dia ya. Eh,
Gina sejak 2019, nih tolong dibaca ini ya. Gina tidak lagi merekomendasikan pengobatan asma dengan sabatunggal. Saya ulang, Gina tidak memperbolehkan lagi pengobatan asma dengan menggunakan sabatunggal. Dia bilang, Gina tidak membenarkan pengobatan asma dengan sabatunggal. Melainkan apa? Semuanya harus dapat kortikosteroid inhaler. Paham ya? Jadi ini memang sudah disepakati. Bahkan sejak 2019 sudah berada tentang bahwa tidak benar mengobati asma dengan sahabat tunggal. Harus ada dapat kortikosteroid. Nah, pengobatan asma, nanti kalian lihat di Gina, itu ada dua track. Ada track atas, ada track satu, ada track dua. Dua-duanya boleh. Dua-duanya benar. Kalian mau pakai track satu, option satu boleh. Pakai option dua silahkan. Ya. Bedanya apa? Lihat. Eh, Bedanya adalah di relievernya. Relievernya, kalau di atas, option yang satu, option yang pertama, relievernya pakai ICS formoterol. Nah, lah kan jadi pertanyaan kan, lah kan formoterol itu controller, kan kita sepakat ya, formoterol itu kan controller, dia laba. Kok laba dipakai sebagai reliever? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena formoterol tadi apa? Onsetnya cepat. Onsetnya cepat. Jadi dia boleh dipakai sebagai reliever. Maka si formoterol ini kakinya dua. Dia bisa dipakai sebagai controller, dia bisa juga dipakai sebagai reliever. Tapi dengan catatan dia harus ketemu dengan si ICS. Kalau track yang bawah, yang option nomor 2, option nomor 2 itu kita pakai Sabah. Ya, dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Sekarang kita lihat di pengobatan asma. Pengobatan asma itu ada namanya step ladder, bertingkat-tingkat. Ada step satu, step 2, step 3, step 4, step 5. Mana yang kita pilih? Kita pilih dari awal, step satu. Kalau dia gagal, maka dok udah pakai step satu, gagal nih, nggak teratasi, bisa udah pakai ICS. Gagal, maka masuk nomor step 2. Step 2 itu apa? Naikkan ICS setiap hari. Gagal juga, naik step 3. Step 3 itu kombinasi ICS dengan laba dosis rendah. Gagal juga, naik step 4. Nah, sekarang, dok, saya pakai step 4 misalnya ya. Step 4 tuh saya pakai ICS laba dosis medium, dosis sedang. Udah enak, dok. Udah bagus saya. Berhasil diobati dengan step 4. Sesaknya nggak muncul lagi, batuknya nggak muncul lagi. Boleh nggak saya turun dok ke step 3? Boleh. Tapi tunggu 12 minggu. Nah, itu diingat. Ya, jadi bukan berarti setelah berhasil dengan suatu step, oke dok saya cocok nih dengan step 4, udah ketemu nih obat saya. Ini step 4 ini yang cocok untuk saya. Saya udah enak, saya nggak kumat lagi, gejala saya sudah hilang. Maka saya mau langsung turun step 3. Nggak bisa, harus tunggu 12 minggu. Kenapa harus 12 minggu? Karena inflamasi tadi itu baru mulai reda setelah 12 minggu. Kalau kalian buru-buru turunkan baru 1 bulan langsung turun. 12 minggu itu kan berarti 3 bulan ya. Kalau kalian buru-buru turunkan, belum 12 minggu, misalnya baru 4 minggu nih, baru 1 bulan, langsung kalian turunkan ke step 3. Kumat lagi, naik lagi ke step 4. Nggak siap-siap nanti naik, turun. Maka Gina menyatakan kalau mau turun, harus tunggu 3 bulan, ya 12 minggu. Tapi kalau mau naik, naikkan aja, nggak ada masalah. Tak perlu tunggu-tunggu. Misalnya nih, baru sebulan saya pakai step 2 dok, tapi kayaknya nggak cocok lah dok. Sesak saya nggak hilang-hilang, ya saya masih sering kumat. Baru sebulan, boleh nggak saya langsung naik ke step 3? Boleh, langsung naikkan saja. Cocok nih dok dengan step 3, udah enak. Boleh nggak turun? Nggak boleh. Tunggu dulu 3 bulan. Setelah 3 bulan, aman, bagus, nggak ada kumat, baru boleh turun. Turunnya satu-satu, dari step 4, turun ke step 3, turun ke step 2, turun ke step 1. Nah, pertanyaan, kalau gitu, apakah orang asma harus pakai inhaler seumur hidup? Jawabannya belum tentu. Karena lihat apa? Pada step satu, ya, pada step satu, ini pengobatannya apa? As needed. As needed apa? Artinya, kalau perlu. Nah, kalau step satu, ya, step satu ini pengobatannya as needed. Jadi, kalau perlu aja baru dipakai si inhalernya. Kalau nggak perlu, nggak usah pakai.
Jadi suatu hari penderita asma bisa sampai sini kalau asmanya sudah terkontrol dengan benar. Tapi kalau asmanya asma berat, ya nggak bisa lah dia sampai step 1. Dia bermain di step 3, step 4, step 5. Step 3, step 4, step 5 ini setiap hari dia pakai inhaler. Kumat nggak kumat, tetap wajib pakai. Sesak nggak sesak, batuk nggak batuk. Kalau masih step 3, step 4, step 5, inhalernya wajib dipakai walaupun tidak sedang sesak. Tapi nanti turun, turun, turun sampai ke step 1. Nah, kalau sudah step 1, boleh seperlunya. Paham ya? Jadi tujuan kita itu menjadikan pasien asma kita itu step 1. Ingat bahwa asma itu tidak bisa hilang total sembuh 100%. Saya ulang, asma itu tidak bisa sembuh hilang total 100%. Tujuan kita adalah mengkontrol asmanya supaya ada di step 1. Itulah tujuan kita, bukan menyembuhkan asmanya. Tujuan kita menjadikan dia step 1. Karena dengan step 1, dia bisa as needed. Nah, kalau kumat aja baru pakai, kalau nggak usah. Dia bisa kerja, dia bisa kuliah, dia bisa olahraga, bisa apapun yang dia mau, dan asmanya nggak kumat. Kalau dia ada di step 1. Tapi kalau dia di step 5, udahlah kumat lah ya, kena cuaca dingin, habis. Capek sedikit, kumat asmanya. Itu yang kita tidak mau. Nah, nanti kalian tinggal baca bagaimana menginisiasi terapi ya. Jadi tidak tidak semuanya harus dimulai dari step 1. Dok, asmanya berat kali nih. Boleh nggak saya langsung mulai dari step 3? Boleh. Nah, ini ada pedomannya, silahkan kalian baca. Jadi, saya ulangi sekali lagi bahwa pengobatan salbutamol atau bronchodilator tidak boleh digunakan untuk controller. Dia hanya digunakan untuk kondisi eksaserbasi, hanya sebagai rescue medication saja. Dan kenapa nggak boleh sering-sering pakai SABA? Nah, ini perlu kalian ingat. Penggunaan SABA yang terus-menerus, dok, saya enak nih pakai salbutamol, semprot salbutamol, sehari saya 5 kali semprot salbutamol. Nanti, ini silakan dicatat, efeknya apa? Kalau sering-sering pakai salbutamol, salbutamol kan reseptor beta ya kerjanya, short acting beta agonis, nanti reseptor betanya akan mengalami down regulasi, itu catat. Jadi kalau kalian sering-sering pakai salbutamol semprot, asal sesak semprot salbutamol, sesak semprot salbutamol, nanti lama-lama reseptor betanya akan tenggelam. Begitu reseptor betanya tenggelam, maka salbutamolnya tak bisa kerja lagi. Sehingga sesaknya jadi nggak hilang. Maka lihatlah pasien asma yang hanya menggunakan salbutamol, suatu hari nanti akan sampai ke tahap, dok, saya biasanya pakai salbutamol, sesak saya hilang. Enak saya, dok. Tapi kok akhir-akhir ini saya semprot salbutamol, mau 3 kali semprot, mau 4 kali semprot, kok nggak hilang-hilang juga ya, dok, sesaknya? Berarti jawabannya apa? Reseptornya sudah tenggelam. Itulah yang disebut dengan nama down regulasi. Akibatnya apa? Akibatnya pasien nyemprot lagi, nyemprot 5 kali, nyemprot 6 kali, nyemprot 7 kali. Karena dia mau bekerja, supaya obatnya kerja. Yang terjadi apa? Bukan efek bronkodilatasi, melainkan efek samping yang muncul. Karena dosis sudah ketinggian. Apa efek samping salbutamol? Salbutamol itu walaupun diberikan secara inhalasi, tapi kalau pemberiannya dosisnya tinggi sekali, maka obat inhalasinya masuk beredar sistemik. Maka terjadilah efek sistemik. Salbutamol itu adalah beta agonis, sehingga dia akan mengaktifkan saraf simpatis. Kalau terjadi aktivasi saraf simpatis, heart rate naiklah, berdebar-debarlah pasiennya, palpitasi, dok saya kok jadi jantungan, gemetaran, tremor, berkeringat, itu adalah gara-gara sudah kebanyakan efek samping salbutamol. Gara-gara apa? Dosis salbutamolnya ketinggian, disebut dengan nama SABA overuse. Inilah definisi SABA overuse. Maka saya ingatkan, penggunaan bronchodilator SABA tanpa steroid tidak dibenarkan dalam pengobatan asma. Dan justru akan mengakibatkan pasien kita mati karena kita kasih salbutamol aja tanpa steroid. Sehingga guru saya ya, ini saya nggak jelaskan karena ini hanya tinggal farmakologinya saja. Guru saya selalu menyebutkan satu hal yang penting, yaitu ini nggak, ini saya tidak jelaskan. Ya, yaitu kondisi yang harus kita ingat. Ini catatan dari guru saya, dia menyebutkan bahwa mengobati asma tanpa kortikosteroid adalah malpraktek. Nah, saya ulang ya, mengobati asma tanpa menggunakan kortikosteroid adalah malpraktek. Nah, ini adalah aspek farmakologinya. Kalian tinggal silahkan baca saja apa perbedaan masing-masing labanya tadi. Nah, inilah yang mau saya tunjukkan tadi. Inilah kondisi remodeling. Lihat,
ini yang sebelah kanan ini yang nggak pakai steroid, hancur, ya, remodeling saluran napas. Sementara yang kiri, yang B ini adalah yang pakai steroid, pakai budesonide dia. Bagus, basement membrannya cantik, sel epitelnya oke, silia-silianya pun bagus ya. Kalau yang kiri ini hancur, gara-gara nggak memakai kortikosteroid. Oke, selesai. Ini hanya tinggal penjelasannya saja. Nah, untuk melihat derajat kontrol asma, itu kita melihatnya dengan menggunakan asma control test. Asma control test nanti ada 4 pertanyaan seperti ini. Ini kuesioner, jadi kalian tinggal nanya keluhannya seperti apa ya. Asma control test ini ada singkatannya, kita sebut namanya STAR. Pertanyaannya kita sebut sebagai STAR. STAR itu singkatan jebatnya keledai ya. STAR, S adalah serangan siang, T-nya adalah T terbangun malam, A-nya adalah aktivitas terganggu, dan R-nya adalah penggunaan reliever. Jadi nanti kalian lihat di sini apakah dia terkontrol penuh, terkontrol sebagian, atau tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol, diapain? Naikkan, step up. Naik dari step 2, naik ke step 3, naik step 3, naik step 4. Kalau tidak terkontrol. Kalau dia terkontrol, baik dia terkontrol penuh atau terkontrol sebagian, maka diapain tadi? Tunggu selama 12 minggu. Setelah 12 minggu baru boleh step down. Oke, ini saya tidak usah jelaskan, hanya tambahan saja. Oke, selesai untuk kuliah kita terkait dengan asma. Jadi, kalian harus tahu bahwa tata laksana asma itu didasarkan kepada antiinflamasi. Ini slide-nya yang buat adalah Prof. Tamsil. Prof. Tamsil yang ngasih kuliah di sebelah, beliau adalah suami dari Prof. Rozaimah, dan beliau adalah expert untuk asma di Kota Medan, ya, yang sangat expertnya dari beliau. Nah, satu kata kunci dari beliau, beliau selalu mengajarkan, itu tadi beliau yang ngasih tahu bahwa mengobati asma tanpa steroid adalah malpraktek. Itu beliau yang ngasih tahu. Dan beliau selalu, pesan setelah beliau adalah, ini, kalimat ini bahasa Manado. Saya pun nggak tahu apa bahasa Manado mana ya. Sitou Timou Tumouto. Itu pesan dari beliau. Apa artinya? Memanusiakan manusia. Nah, itu pesan dari beliau. Selalu jadilah dokter yang memanusiakan manusia. Kita sudah manusia, tapi belum tentu kita memanusiakan manusia. Jadi bertindaklah sebagai seorang manusia. Kita mengobati pasien, bukan mengobati hasil lab. Ingat ya, kita mengobati pasien, bukan mengobati hasil lab. Jadi bisa saja hasil labnya sama, keluhannya sama, obatnya beda. Itulah yang namanya memanusiakan manusia. Ya, selesai topik tentang asma. Demikian, waktu kita sudah lewat. Mungkin saya nggak sempat lagi buka sesi tanya jawab karena saya ada kuliah lagi di kelas yang berikutnya, di kelas P3D. Saya tutup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di screenshot deh kalau perlu untuk apa bukti ya ke Meo ya. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter, terima kasih dokter. Sudah terlihat? Izin sudah dokter. Oke, baik. Baik, izin kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Kausa Trisna dari Patologi Anatomi. Hari ini kita akan mempelajari blok RTS 1 K12 ya, dengan topik histopatologi obstruksi paru. Ya, kemarin juga di kelas B ya, Dr. Devina Villa User sudah membawakan topik yang sama. Sebentar ya, nggak mau jalan. Oke, jadi capaian pembelajaran untuk topik ini, setelah menyelesaikan kuliah ini, mahasiswa semester 4, Fakultas Kedokteran USU, akan mampu mengenali dan menjelaskan perubahan histopatologi pada penyakit obstruksi paru. Sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa akan mampu menjelaskan morfologi dari histopatologi
emfisema dan bronkitis kronis, dan perubahan morfologi pada asma. Jadi kita akan mempelajari tentang emfisema, bronkitis kronik, dan asma. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan saja tentang histologi dari respiratory bronchiol, karena apa yang akan kita ceritakan sangat berkaitan dengan anatomi dan histologi respirator bronchiol ini ya. Ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi, kalian pasti sudah tahu. Kita lanjut lagi. Nah, kalau di paru itu mungkin kalian sudah tahu ya, bahwa penyakit paru itu sebenarnya ada dua macam, yaitu penyakit paru obstruktif dan penyakit paru restriktif. Nah, penyakit paru yang obstruktif itu berbeda dengan restriktif. Bedanya di mana? Kalau obstruktif dia adanya peningkatan resistensi oleh karena adanya hambatan parsial atau total. Ya, jadi aliran udaranya itu terhambat oleh sesuatu. Ya, sedangkan kalau dia restriktif, dia terbatasnya pengembangan parenkim paru disertai berkurangnya kapasitas paru total. Jadi di aliran udaranya itu tidak ada hambatan. Hanya saja dia pada restriktif ini parunya sulit untuk mengembang oleh karena berbagai hal. Nah, kalau di obstruksi, kenapa terjadi hambatan? Ya, bisa saja karena adanya eh, lendir atau sekresi dari bronkus ya. Sedangkan kalau restriktif itu biasanya kenapa parunya nggak bisa ngembang? Biasanya karena ada fibrosis dan ada penyakit-penyakit seperti granulomatus ya. Jadi harus dibedakan antara obstruktif dengan restriktif. Secara tes fungsi parunya juga berbeda antara keduanya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah penyakit paru yang obstruktif. Sedangkan restriktif kita tidak pelajari. Nah, apa saja yang termasuk dalam penyakit paru obstruktif? Penyakit paru obstruktif biasanya itu terdiri dari emfisema, bronkitis kronik, dan asma. Nah, bagaimana membedakan antara ketiganya? Kita akan membedakan ketiganya berdasarkan lokasi anatomiknya, berdasarkan perubahan patologisnya, etiologinya, dan tanda dan gejalanya. Secara lokasi, kalau emfisema itu dia kelainannya terjadi pada asinus. Jadi pada asinus itu adalah alveoli yang terminal ya, di alveolusnya. Sedangkan kalau bronkitis kronik itu dia kelainannya terletak pada bronkus. Nah, sama juga pada asma. Letak kelainannya adalah di bronkusnya. Sedangkan emfisema tadi letaknya adalah di asinus atau di alveoli. Kemudian perubahan patologi apa yang terjadi pada emfisema? Nah, pada emfisema terjadi pembesaran rongga udara dan adanya destruksi dinding. Jadi kan alveolus-alveolus itu dia kan biasanya ruang-ruang udara. Jadi ruang-ruang udara ini kan dibatasi oleh dinding ya, dinding alveoli. Nah, terjadi destruksi dari dinding alveoli sehingga alveoli yang satu itu dia bergabung dengan alveoli yang lain sehingga terjadi rongga udara yang sangat besar ya. Makanya di sini dikatakan terjadi pembesaran rongga udara. Ya, jadi alveoli-alveoli yang kecil-kecil itu karena rusak dindingnya, terjadi destruksi pada dinding, makanya terjadilah ruang udara yang besar ya. Sekat-sekatnya sudah hilang, jadi dia terjadilah ruang udara yang besar. Kalau pada bronkitis kronik itu perubahannya apa? Nah, secara patologi kalau pada bronkitis kronik terjadi hipertrofi dan hiperplasia kelenjar mukus. Ya, jadi di bronkus itu ada kelenjar-kelenjar yang menghasilkan mukus. Nah, pada bronkitis kronik
kelenjar-kelenjar tadi mengalami hipertrofi dan hiperplasia. Artinya dia bertambah banyak dan bertambah besar ya. Lebih tepatnya dia bertambah jumlahnya. Nah, akibat dia bertambah jumlahnya, artinya mukus yang disekresikan juga semakin bertambah, makanya menjadi hipersekresi. Kemudian kalau pada asma, apa kelainannya yang paling utama? Adanya hipertrofi dan hiperplasia otot polos. Jadi di bronkus itu kan ada otot polosnya. Jadi dia mengalami hipertrofi dan hiperplasia. Kemudian juga ada mukus yang berlebihan, ditambah adanya inflamasi. Itulah dia perubahan patologi yang utama pada masing-masing kelainan ini. Secara etiologi kalau emfisema itu eh, sebagian besar karena merokok, ya. Sedangkan kalau bronkitis kronik selain merokok juga ditambah dengan adanya polusi udara dan zat-zat inhalan lainnya ya. Jadi eh, alergen-alergen itu ya maksudnya yang debu, debu itu semuanya bisa menyebabkan bronkitis kronik ya. Terutama polusi udara. Di polusi udara itu kan banyak zat-zat ya. Kemudian kalau asma itu dia biasanya etiologinya itu sering tidak diketahui, tapi biasanya dihubungkan dengan kelainan imunologi ya, reaksi hipersensitivitas. Kemudian secara tanda dan gejalanya, kalau emfisema itu dia gejala yang paling khas itu adalah sesak, ya. Sedangkan kalau bronkitis, gejala yang paling utama itu adalah batuk, batuk dan adanya produksi sputum. Sedangkan kalau asma itu gejala yang paling utama adalah sesak nafas yang disertai oleh wheezing. Wheezing tahu ya? Jadi adanya episodik mengi ya, mengi wheezing atau mengi ya. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara ketiga penyakit paru obstruktif ini. Nah, secara klinis juga ketiga penyakit paru obstruktif itu dia saling bertumpang tindih ya seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Ya, jadi ada batuk juga, kadang-kadang ada sesak juga. Jadi gejalanya saling bertumpang tindih. Karena saling bertumpang tindih inilah makanya ketiga kelainan ini, ketiga entiti ini digolongkan sebagai penyakit paru obstruktif, ya, kronik. Oke, kita masuk ke emfisema. Tadi kita sudah tahu bahwa emfisema itu adanya pelebaran abnormal yang permanen dari ruang udara distal bronkiolus terminal, disertai dengan destruksi dinding tanpa fibrosis yang signifikan. Ya, tadi kita sudah sepakat bahwa kelainan patologi yang ada di emfisema adalah pelebaran dari alveolus karena adanya destruksi dari dinding alveolus. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini alveolusnya harusnya kecil-kecil. Tapi karena ada destruksi dinding, ya, dinding-dinding alveolus ini oleh sebab-sebab tertentu, ya, makanya alveoli yang satu bergabung dengan alveoli yang lain, sehingga terjadilah alveoli yang besar-besar seperti ini. Ya, jadi karena dindingnya rusak, makanya bergabunglah alveoli yang satu dengan alveoli yang menjadi alveoli yang sangat besar. Nah, asinus itu merupakan struktur distal dari bronkiolus terminal. Kumpulan 3-5 asinus itu disebut sebagai lobulus. Nah, ini adalah etiologinya. Kita tahu bahwa penyebab dari emfisema itu data dia merokok ya, ditambah adanya gen predisposisi itu menyebabkan adanya stres oksidatif ya. Stres oksidatif, kemudian adanya menyebabkan dikeluarkannya mediator-mediator inflamatori dan
adanya ketidakseimbangan antara protease dan antiprotease. Ya, semua ini merupakan penyebab dari destruksi dinding alveolar. Ya, untuk protease dan antiprotease imbalance ini, selain dari smoking dan air polutan ini, juga bisa disebabkan oleh kelainan kongenital, yaitu defisiensi alfa-1 antitrypsin. Ya, ingat jadi kenapa terjadi alveolar destruction? Ya, tadi karena ini ada stres oksidatif, adanya sel inflamatori, adanya ketidakseimbangan antara protese. Semua itu menyebabkan destruksi dinding alveol. Ini ada dua secara klinis, ada dua penampilan dari emfisema. Yang pertama, kalau emfisema tanpa bronkitis itu ditandai dengan barrel chest. Ya, barrel chest itu dia dadanya itu seperti tong ya. Jadi dadanya itu kayak membesar ya. Kemudian berat badannya eh, kecil ya, kurus artinya kurus. Jadi makanya kalau orang penyakit emfisema ini ya udah dia kurus, kemudian dadanya seperti mengembang gitu ya. Kemudian gejala utamanya adalah sesak nafas ya dan adanya ekspirasi yang memanjang ya dengan posisi berdiri agak maju dan membungkuk. Nah, ini khas sekali gestur dari eh, penderita emfisema. Kemudian terjadi hiperventilasi yang sangat nyata dan biasanya disebut sleeping puffers ya. Sedangkan kalau emfisema dengan bronkitis, tadi kita bronkitis kan sudah tahu berarti lebih dominannya itu batuk ya. Sedangkan dyspnea atau sesak nafasnya itu tidak terlalu menonjol. Ya, karena adanya retensi karbon dioksida, maka terjadilah hipoksi dan akhirnya sianotik. Makanya kalau pada penderita emfisema yang bronkitis itu dia biasanya bibirnya itu biru atau sianotik dan biasanya penderitanya juga tidak kurus, dia lebih obes ya. Ini disebut sebagai blue blotters. Nah, secara lokasi kelainan pada asinus itu dibedakan antara sentri asinar atau sentri lobular ya. Terjadinya di mana? Karena ini sentri, maka dia terjadi di bagian tengah atau proksimal dari asinus. Tapi kebanyakan dia ini terjadi pada lobus atas atau segmen apex. Biasanya ini terjadi pada prokop ya yang sentri asinar. Kalau pan asinar atau pan lobular, nah pan itu dia artinya seluruh ya. Nah, pan itu artinya seluruh, makanya kalau terjadi pan asinar emfisema, maka seluruh asinusnya terkena emfisema, ya terjadi pelebaran, terjadi destruksi kelainan di sana. Mulai dari bronchiolus sampai alveolus terminal. Itu namanya pan asinar. Dia lebih banyak di lobus bawah. Nah, kalau ini biasanya penyebabnya adalah karena defisiensi alfa-1 antitrypsin. Ya, tadi kan kita tahu ya penyebabnya penyebabnya ini emfisema salah satunya adalah ketidakseimbangan antara protease dan antiprotease, di mana ketidakseimbangan ini salah satunya selain disebabkan oleh merokok, juga disebabkan oleh adanya kelainan kongenital yaitu defisiensi alfa-1 antitrypsin. Nah, kemudian distal asinar ya, atau disebut paraseptal itu biasanya terjadi pada distal asinus pada area subpleura. Pada area subpleura. Penyebabnya belum diketahui ya. Nah, karena ini dia letaknya subpleura ya, subpleura makanya dia bisa menyebabkan pneumotoraks yang spontan ya karena letaknya dekat dengan pleura. Kemudian adanya irregular emfisema, namanya irregular. Kalau irregular itu berarti tidak beraturan. Jadi kelainannya bisa terjadi di mana aja. Bisa di distal, bisa di proksimal, ya.
bisa di mana aja, ya. Ini berkaitan dengan SCAR, yaitu terkait dengan penyembuhan penyakit akibat inflamasi. SCAR itu fibrosis ya, bisa kita sebut sebagai fibrosis. Nah, ini dia contohnya kelainan-kelainan emfisema pada lokasi-lokasi di asinus. Kalau ini sentri asinar, jadi di tengah ya. Kalau ini asinus, ini kita tengok dulu nih. Ada terminal bronchiole, kemudian ini alveoli ya, terminal alveoli. Nah, kalau misalnya sentri asinar terjadinya di tengah ya, sentri. Kalau panasinar tadi kita bilang seluruhnya. Yang karena defisiensi tadi alfa 1 antitrypsin seluruh mulai dari terminal bronchiole sampai ke terminal alveolar ya sini. Kemudian paraseptal, ini paraseptal lebih ke distal ya, lebih ke ujung. Sedangkan karena irregular itu dia terserah dia mau di mana aja, mau di sentral, mau di distal ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini secara makros ya. Jadi ini diambil dari penderita emfisema yang sudah meninggal. Jadi diautopsi. Ya, ini sentri asinar. Sentri asinar emfisema. Kalau ini panasinar, jadi dia keseluruhannya itu terjadi eh, emfisema. Nah, kalau kita lihatnya secara makroskopis, harusnya dia itu seperti ini, alveolar itu. Ya, kecil-kecil seperti ini. Tapi kita lihat di sini banyak lubang-lubang yang besar. Ya, banyak lubang-lubang yang besar. Nah, kita bisa melihat paru-paru seperti ini biasanya ya dari autopsi. Ya. Nah, ini yang distal. Distal. Distal tadi dia dekat dengan subpleura, ya. Jadi itu yang bisa membuat adanya pneumotoraks spontan karena dia sangat tipis sekali, ya. Nengok nih, harusnya dia kan kecil-kecil seperti ini, tapi dia sudah membentuk suatu rongga yang sangat besar, ya, ruang udara yang sangat besar. Nah, seperti ini, ya. Kalau kita lihat nih, tinggal putus aja ini, dia akan membuat rongga udara lagi yang besar, ya. Oke. Jadi, terjadi destruksi dinding alveolus tanpa fibrosis, sehingga rongga udara membesar. Dinding alveolar menjadi terfragmentasi karena dia terjadi destruksi. Kemudian bisa juga kita jumpai fibrotik ringan, ya. Jadi, eh, tapi ini eh, tidak terlalu mempengaruhi emfisema ya. Fibrotik ini bukan merupakan etiologi yang paling utama ya, tapi bisa kita jumpai fibrotik. Kemudian adanya inflamasi bronkiolus dan fibrosis mucosal itu mengakibatkan penyakit menjadi lebih lanjut. Nah, secara histologi atau histopatologi, kita akan melihat ya ruang-ruang udara yang harusnya normal itu seperti ini ya, kecil-kecil. Tetapi karena ada destruksi dari dinding alveolar, ya maka akan terbentuklah dinding-dinding yang lebih besar. Nah, ini kan ada space-nya. Ada suatu rongga-rongga yang besar yang tidak ada sekat-sekatnya lagi. Seperti ini, seperti ini, seperti ini yang sudah sangat besar ya. Jadi ini adalah ruang udara yang sangat besar oleh karena adanya destruksi dari dinding alveolar. Ya. Jadi kalau kita melihat gambaran seperti ini pada sediaan otopsi, wah kita sudah bisa bilang, oh ini berarti penderitanya ini kena emfisema, ini karena banyak sekali rongga-rongga udara yang sangat besar. Ya, ini letaknya kebetulan sentri asinar. Kalau yang ini letaknya panasinar seluruh dari mulai bronchial terminal sampai ke asinus terminal. Nah, ini juga nyata sekali ya. Nyata sekali apanya? Pelebarannya ini sini
Sekat-sekatnya sudah hampir tidak ada. Ya, tinggal sedikit lah yang kecil-kecil ya. Ada sih yang normal, tapi kebanyakan ini sudah dilatasi, ya, sudah melebar. Ini kebetulan yang paraseptal, ya, kita lihat ini letaknya agak-agak ke pinggir nih, di dekat pleura ya. Nih, ini bisa kalau ini misalnya apa pecah gitu ya, pecah, dia bisa menyebabkan pneumotoraks. Oke, sekarang kita masuk ke bronkitis kronik. Ya, bronkitis kronik berdasarkan diagnosis klinis ya, ditandai dengan batuk yang produktif, persisten selama sedikitnya 3 bulan berturut-turut, sedikitnya dalam 2 tahun berturut-turut. Nah, paham ya? Ada batuk produktif selama 3 bulan berturut-turut dalam 2 tahun berturut-turut. Kemudian ini seringnya terjadi pada perokok dan penduduk kota dengan kabut dan asap. Tadi kita tahu bahwa eh, etiologi dari bronkitis kronik adalah merokok dan polusi udara. Ya, kabut dan asap ini termasuk polusi udara. Pada gejala awal biasanya batuknya produktif dulu. Kemudian kalau dia berlanjut kronik, maka akan terjadi bronkospasme dan wheezing. Dan pada perokok ini biasanya akan terjadi emfisema ya pada perokok. Nah, patogenesisnya zat iritan tadi ya akan melepaskan sitokin sel T lokal atau interleukin 13 yang akan menyebabkan hipertrofi dari kelenjar mukus di trakea dan bronkus utama. Akibatnya, inflamasi terus disertai dengan infiltrasi limfosit CD8, makrofag dan neutrofil. Terjadilah metaplasia sel goblet disertai plak mukus di lumen bronchiolus, inflamasi dan fibrosis di bronchiolus dan emfisema bisa koeksis. Nah, jadi zat iritan tadi itu secara eh, secara apa ya namanya? Perlahan-lahan akan menyebabkan ini dia metaplasia. Secara kronik dia akan menyebabkan kelainan pada eh, anatomi dari bronkus. Nah, pelapis epitelnya mengalami metaplasia ya, ada sel goblet ya. Harusnya sel goblet nggak ya ya sedapat mungkin ya nggak usah ada di sana gitu ya. Kemudian eh, disertai plak mukus. Sel goblet itu tugasnya kan mensekresikan mukus. Nah, makanya terjadi banyak mukus di sana di dalam lumen. Ya, jadi kalau dia lama-lama bisa terjadi fibrosis kan kalau misalnya fibrosis ini kan dia sebenarnya konsekuensi penyembuhan jejas dari sel yang kronis ya, yang kronis dan tidak reversible gitu ya. Jadi akibat inflamasi yang berulang-ulang, akhirnya bisa terjadi fibrosis pada bronchiolus. Ini juga bisa bersamaan juga dengan eh, emfisema. Makanya tadi selalu tumpang tindih gitu anunya ya, gejala klinisnya gitu. Makanya semuanya itu terus digabungkan menjadi COPD atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, bronkitis kronik kalau kita perhatikan dia ini adalah lumen bronkus ya dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan bronkitis, tengok ini banyak plaknya, banyak mukusnya, banyak lendirnya ya. Nah, mukus itu maksudnya lendir ya. Yang warna hijau ini adalah lendirnya. Ya, kalau sudah ada lendir kan di situ banyak bakteri ya. Banyak bakteri terakhirnya jadi eh, dindingnya ini mengalami inflamasi, jadi radang ya. Banyak sel-sel radang ke sana ya. Kalau sudah kronik radangnya bisa terjadi fibrosis juga.
Nah, ini batuk dengan sputum menetap dalam jangka waktu lama, ya. Dengan PPOK itu biasanya nanti dia akan mengalami hiperkapnu, ya, hipoksemia dan sianosis, ya. Itulah tadinya disebut blue blotters tadi. Makanya blue blotters itu dia emfisema yang disertai bronkitis, ya. Jadi infeksi recurrent itu bisa menyebabkan juga kegagalan respirasi juga, ya. Nah, apa yang kita jumpai secara makroskopis pada bronkitis kronik? Pada lapisan mukosanya akan terjadi, kita lihat mukosanya itu hiperemis, ya, kemerahan, ya, secara makros nih. Kemudian sembab oleh karena mengalami edema. Kemudian dia lapisan mukosa itu ada sekret mucinous, ya, muku purulen. Jadi lendir-lendirnya itu seperti bernanah, ya, bukan seperti nanah dia. Jadi warnanya itu bisa kuning kehijauan gitu, ya. Kalau secara mikroskopisnya di bawah mikroskop, kita akan melihat adanya pembesaran kelenjar atau hiperplasia kelenjar yang mensekresikan mukus. Ya, jadi kelenjar-kelenjarnya bertambah banyak. Kemudian adanya infiltrat sel radang. Jadi ya tadi kan karena adanya mukus yang menetap, ya, lendirnya itu bertahan di situ aja. Akhirnya bisa mengundang bakteri dan akhirnya terjadilah inflamasi. Sel-sel inflamasi itu kebanyakan adalah mononukleus atau limfosit. Kadang-kadang juga bisa kita jumpai neutrofil. Kemudian akan kita jumpai juga metaplasia sel goblet, ya, yang akan menghasilkan mukus itu sehingga terjadi sumbatan mukus, inflamasi dan fibrosis di bronkiolus. Ini fibrosis ini akibat infeksi yang kronik, ya. Kemudian adanya perubahan emfisema atau koeksis, ya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Pada kasus yang berat itu dapat kita jumpai bronkiolitis obliterans, ya. Ini secara mikroskopisnya. Kita lihat di sini lumen bronkus terletak di atas. Ini yang kosong, ini adalah lumen bronkus, ya. Nah, perhatikan penebalan yang nyata, lapisan kelenjar mukus 2 kali normal. Nah, ini adalah kelenjar-kelenjar mukus ini. Ya, kalau kita lihat ini adalah kelenjar ini yang bulat-bulat ini, ya, ini kelenjar. Pada keadaan normal dia nggak ada setebal ini, paling dia cuma sedikit, ya, cuma di bawah submukosa, ya. Nah, tapi karena ini dia mengalami bronkitis kronis, makanya dia menebal karena bertambah jumlah dari kelenjar-kelenjar mukus ini. Kemudian eh, ini biasanya bronkus itu kan dia epitel pelapisnya kan adalah kolumnar, ya. Ya, Pak. Nah, kemudian dia menjadi metaplasia squamous. Oke, digantikan dengan epitel squamous. Kemudian di sini kita akan melihat juga pada submukosanya, ini lumen tadi, ya. Ini mukosanya. Kita lihat di sini banyak sekali sebukan sel-sel radang. Ya, yang bintik-bintik hitam ini adalah sel radang limfosit. Ya. Kemudian kalau yang merah-merah ini adalah pembuluh darah eh, yang lumennya itu berisi darah. Jadi dia mengalami kongesti. Ya. Ini dia. Oke. Sekarang kita masuk ke asma. Ya, asma merupakan kelainan inflamasi kronis jalan nafas yang menyebabkan episode wheezing yang berulang. Kemudian sesak nafas, dada tertekan, batuk, terutama pada malam hari atau pagi hari. Tanda utamanya adalah obstruksi jalan nafas yang intermittent dan reversible. Peradangan bronkus kronik disertai eosinofil. Jadi eosinofil ini
sangat khas, terutama untuk kasus-kasus alergi ya. Kemudian hipertrofi dan hiperaktivitas sel otot polos bronkus, meningkatnya sekresi mukus. Sama seperti bronkitis tadi ya, bahwa di sini ada eh, apa namanya sekresi mukus ya. Nah, tetapi kalau di asma ini yang paling berperan adalah otot polosnya, jadi hiperaktivitas dari otot polosnya ini ya. Kalau tadi kan enggak ya. Kalau di bronkitis kronis itu dindingnya itu mengalami inflamasi. Tetapi kalau pada asma dindingnya ini otot-ototnya ini mengalami hiperaktivitas ya. Nah, tengok ini juga menebal dindingnya kalau pada asma ya, menebal otot-ototnya. Nah, ini reaksi hipersensitivitas ya. Bisa terjadi apa? Mulai dari masuknya alergen ya dengan serangkaian imunologi ini akhirnya sel-sel emas ini dia mengeluarkan mediator yang menyebabkan eh, kelenjar-kelenjar ini menghasilkan mukus yang berlebihan sehingga terkumpullah semua mukus-mukus ini di dalam bronkus. Nah, ini namanya ada asma atopik ya atau ekstrinsik ya, yaitu sering kita jumpa yang atopik ini terjadi terutama pada masa anak-anak. Nah, ini berhubungan dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Nah, tandanya di sini juga ada riwayat keluarga yang atopi atau asma ya. Serangan asmanya didahului rinitis alergika, urtikaria, atau eksim. Semua ini berhubungan dengan alergi ya. Pemicunya debu, serbuk sari, bulu binatang, makanan, infeksi. Kalau untuk asma atopik ini, dia untuk skin testnya akan ada nih reaksi Will and Flare itu. Jadi kalau kita tes reaksi apanya, eh, skin testnya, dia akan kalau memang dia eh, alergi terhadap komponen itu, dia maka akan memerah dia, ya, akan reaktif. Kemudian ada namanya ini tes radioalergen sorban itu untuk mengenali alergen-alergen spesifik yang bisa menyebabkan asma. Ada juga asma yang non-atopik, ya, non-atopik. Dia tidak memiliki bukti sensitisasi alergen. Ya, bukan karena alergi. Uji kulitnya pun tidak akan menunjukkan flare tadi ya, kemerahan. Dan dia tidak memiliki keluarga yang menderita asma juga. Pemicunya bisa virus, bisa polutan, ya. Oke. Mediator humoral dan ini biasanya eosinofil. Terapinya sama dengan atopik. Drug induce biasanya karena ini contohnya aspirin, contoh drugnya ya. Gejalanya rinitis berulang dan polip hidung ya, urtikaria dan bronkospasme. Nah, aspirin ini dapat menginhibisi siklooksiggenase tanpa memengaruhi rute lipoksigenase. Sehingga prostaglandinin hambat, lepatrin meningkat, dan terjadilah bronkospasme. Jadi hati-hati kalau misalnya eh, alergi terhadap obat ya. Jadi kita harus catat gitu. Andai kata kita punya riwayat alergi terhadap aspirin, kita harus sampaikan kepada dokter yang merawat kita kalau kita eh, dirawat ya, bahwa kita alergi terhadap aspirin. Karena kalau misalnya kita tidak sebutkan nanti diberikan aspirin, kita bisa mengalami reaksi ini ya, bronkospasma tiba-tiba bisa sesak habis minum aspirin. Kemudian occupational asma bisa karena asap ya di lingkungan kerja ya. Apakah itu resin epoksi, plastik, semua setiap individu itu berbeda-beda ya ininya ya. Jadi tidak semua orang bisa eh, alergi terhadap asap ya. Tapi ada juga orang yang
sangat rentan sekali. Ada asap sedikit dia langsung sesak gitu ya. Nah, serangan terjadi setelah pajanan berulang dari antigen. Serangan asma itu dia ditandai dengan dyspnea yang berat disertai wheezing ya. Jadi khas sekali kalau asma ini ada wheezingnya atau mengi ya. Nah, pengembangan paru yang progresif, mukus dan debris. Nah, jadi memang selain ada wheezing, kita di asma itu dia ada juga apa namanya hipersekresi dari mukus. Ya, kemudian kalau status asmatikus ini yang sangat mengerikan ya. Dia sangat berat ya, sangat berat dan bahkan itu dapat mengakibatkan ini fatal ya. Jadi status asmatikus ini serangan asma yang sangat berat, bisa menyebabkan kematian. Secara morfologinya, secara makrosnya itu kita lihat paru distensi karena udaranya terperangkap ya karena adanya mukus tadi. Penutupan bronkus dan bronkiolus oleh sumbatan mukus yang tebal ya. Secara mikroskopis kita akan melihat bahwa mukus yang eh, ter, terperangkap di dalam bronkus itu mengandung Kurtzman spiral. Kemudian kita lihat eosinofil juga ada Charcot Leyden crystal ya. Kemudian kita lihat juga adanya penebalan dinding saluran napas ya. Tadi otot-ototnya kan mengalami hipertrofi. Kemudian fibrosis pada basement membran. Adanya peningkatan vaskular pada submukosa. Adanya peningkatan ukuran kelenjar dan penambahan jumlah kelenjar submukosa dan metaplasia sel gallbladder inilah yang menyebabkan banyaknya mukus yang dihasilkan. Kemudian adanya hipertrofi atau hiperplasia otot bronkus. Nah, kalau kita bedakan gambar A dan B ini, kita lihat pertama ya, kita lihat mukusnya. Kalau normal dia mukusnya cuma segini aja. Normalnya tetap ada mukus ya, tetapi pada asma dia mukusnya itu sangat tebal. Ya, di dalam mukus itu kita bisa jumpai eosinofil, ya. Kemudian apalagi secara epitelnya kalau kita lihat di sini sel gallbladder ada. Tetapi pada asma ini sel gallbladder-nya bertambah. Sehingga sel gallbladder ini kan dia gunanya untuk menghasilkan mukus. Makanya mukusnya bertambah banyak, ya. Kemudian kita lihat lagi basement membran atau basal membran, membran basal. Membran basal itu kita tahu bahwa membran basal ini adalah tempat melekatnya semua epitel ya. Jadi kita lihat ini ada yang pink tipis ya. Nah, di situ tempat melekatnya sel epitel kolumnar ini. Nah, kita lihat pada asma, kita lihat basement membrannya itu menebal. Ya, bisa kita lihat ini ada garis pink yang tebal. Kemudian apa yang terjadi pada lamina propria atau submukosanya? Di sini adem-adem aja ya. Sel di sini kalau di apa RW yang normal itu dia ya sel radang cuma dikit ya. Jaringan akar fibrus. Nah, kalau di sini kita lihat sangat ramai sel radangnya. Ada si eosinofil, ada yang neutrofil, ada limfosit ya, ada makrofag juga. Dan kemudian secara Ya di hari eh, Jumat. pada ini otot polosnya kalau di sini eh, tidak terlalu tebal ya, normal ya. Sedangkan pada asma ini dia otot polosnya menebal. Dan kelenjar-kelenjarnya pun juga tidak terlalu banyak pada RW yang normal. Pada asma kita lihat adanya pertambahan jumlah dari kelenjar-kelenjar. Nah, itulah dia secara mikroskopis. Nah, ini adalah cetakan bronchial tree. Ini lendir sebenarnya. Lendir yang tertahan di dalam bronchial. Nah, ini juga pasti diambil dari penderita yang sudah meninggal pastinya, ya. Nggak mungkin ini dibatukkan seperti ini, enggak ya. Pasti kita ambil dari penderita yang sudah meninggal lalu diotopsi, ya. Mungkin dari pasien status asmatikus nih.
Dan tengok nih lendirnya sudah sangat banyak sehingga dia tercetak dalam bronkus bronkialnya ya. Oke. Nah, ini juga paru-paru yang mengembang ya pada penderita yang mengalami asma. Nah, ini yang disebut sebagai Charcot-Leyden kristal. Jadi ciri-ciri dari di dalam lendir itu di dalam sputumnya orang asma itu ada katanya Charcot-Leyden ya. Nah, ini ada eosinofil ya. Itu ciri-ciri dari mukusnya. Dan juga ada ini spiral. Kurtzman ini dia seperti spiral ya, coil ya. Ya. Jadi ini sering dijumpai pada sputum atau tracheal washing ya, penderita. Nah, kalau ini kita lihat apa di sini? Ini biopsi bronkus dari pasien asma. Di sini ada fibrosis submembran basal. Nih, submembran basal di sini ada fibrosis. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini yang merah-merah ini, yang merah jambu nih, yang terang-terang ini adalah eosinofil dan hiperplasia otot polos. Nih, otot polosnya mengalami hiperplasia, menebal ya, menebal dia. Harusnya dia tipis saja ya, tapi karena dia asma, makanya otot polosnya menjadi menebal. Ini di antara tulang rawan bronkus sebelah kanan, ini tulang rawan. Kemudian dan lumen bronkus yang berisi lendir, ini dia. Terdapat submukosa yang melebar karena hipertrofi otot polos. Ini otot polos. Nah, tengok ini banyak kali sebukannya, sebukan dari sel radang eosinofil. Ya, nih, eosinofil. Nah, ini pembuluh darah. Kalau yang ini pembuluh darah, ada darah-darah di dalam lumennya. Ya, ini tulang rawan, ini otot. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Silakan. Ada? Sudah jam berapa? Oh ya, oke, waktunya juga sudah hampir selesai ya. Barangkali eh, boleh dibantu Komting atau siapapun untuk mengambil foto kita bersama. Boleh? Baik, dokter. Ya, silakan. Ini nggak apa-apa ya, saya buka ya, supaya jelas ininya. Kira-kira bisa kan diambil? Bisa, dokter. Oke, baik. Silakan tolong dikode. Baik, 1, 2, 3. Ya, Sudah, dokter. sudah. Nanti tolong dikirimkan kepada saya ya, Rehan. Baik, dokter. Baik. Baik, saya stop share dulu. Terima kasih atas semua perhatian dari mahasiswa semester 4. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi dok. Ya, saya izin live ya.